Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ya, kepada para bunda, terima kasih sudah mendaftar Pulwab yang membahas tentang LGBTQ+. Jadi, sebagaimana kita ketahui ya, tantangan zaman sekarang, Masya Allah, luar biasa sangat besar bagi bunda semua, apalagi di zaman sekarang tuh bukan hanya tentang perkara sesuatu yang buruk ya, bukan sesuatu yang buruk yang bisa terindra, misalnya hammer atau minum-minuman keras seperti hammer atau obat-obatan yang terlarang ya. Bahkan dalam orientasi seksual saja ya, yang seharusnya seharusnya sudah normal gitu ya, gender tidak usah ada yang lain-lain lagi, tapi ya zaman sekarang gender tuh fenomenanya sangat banyak ya, bahkan di Amerika ada 100 gender saja yang entah datangnya dari mana gitu ya. Itu merupakan tantangan bagi kita semua gitu ya, sebagai para bunda di akhir zaman. Nah, sebelum kita membahas bagaimana caranya agar kita terhindar dari LGBTQ+, alangkah baiknya kita mengetahui dulu tentang arti fitrah itu sendiri ya, karena dengan memahami arti fitrah, kita dapat mengetahui bagaimana cara untuk menghindari perilaku LGBT pada anak-anak kita. Nah, apa itu fitrah? Nah, fitrah ada dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30 ya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agamamu sesuai dengan fitrah Allah ya. Dan tidak ada seorang pun yang dilahirkan kecuali ia terlahir dalam keadaan fitrah. Maka orang tuanya lah yang membuatnya menjadi seorang Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi secara garis besar, fitrah itu adalah sesuatu setelan default yang Allah kasih kepada anak-anak kita. Jadi anak-anak kita lahir dalam keadaan fitrahnya. Fitrah itu apa sih Teh? Fitrah itu adalah keadaan eh, default atau setelan pabrik dari Allah gitu ya untuk anak-anak kita. Nah, apa itu? Mencakup tiga hal. Anak itu cenderung baik, menyukai kebaikan, dan akan melakukan kebaikan. Jadi, fitrah itu terkait dengan ketauhidan atau keimanan kepada Allah ya. Maka dari itu, memang anak-anak tuh terlahir dengan fitrahnya gitu. Kalau misalkan ada sesuatu yang salah, berarti yang harus dipertanyakan adalah bagaimana cara orang tuanya mendidik dan bagaimana lingkungan dalam proses pendidikan anak tersebut seperti itu. Nah, khusus untuk pembelajaran Fitrah Based Education ini, saya belajar dari almarhum Ustadz Harisanto Hasan. Para bunda juga bisa mengikuti kelasnya di Fitrah World Movement ya. Fitrah Based Education ini ada kelasnya khusus membahas terkait dengan fitrah. Nah, saya akan review sedikit bahwa klasifikasi fitrah ini berdasarkan cetusan atau ilmu yang diajari oleh almarhum Ustadz Harisanto Hasan. Fitrah itu terbagi menjadi 8 aspek ya, yaitu fitrah keimanan, fitrah jasmani, fitrah belajar bernalar, fitrah seksualitas dan cinta, fitrah individualitas dan sosialitas, fitrah perkembangan, fitrah bakat dan kepemimpinan, atau fitrah estetika dan bahasa. Sebenarnya dalam kelas fitrah di Fitrah World Movement itu dijelaskan semuanya. Hanya saja karena sekarang kita khusus untuk membahas LGBT saja, maka kita akan persempit pembahasannya di fitrah seksualitas dan cinta seperti itu. Nah, sebelum kita jauh membahas apa itu fitrah seksualitas, kita harus mengetahui dulu pembagian usianya. Menurut Imam Ibnu Qayyim, yang mengklasifikasikan usia manusia menjadi 4 periode, yaitu masa anak-anak ya usianya 0 sampai 15 tahun, kemudian masa pemuda usianya 15 sampai 40 tahun, masa dewasa ya usianya sekitar 40 sampai 60 tahun, kemudian masa tua lebih dari 60 tahun. Nah, kalau kita nih sebagai para bunda masih disebut sebagai masa pemuda ya berdasarkan pengklasifikasian berdasarkan Imam Ibnu Qayyim gitu. Saya usianya sekitar 20 plus tapi under 30 berarti masih pemuda nih. Belum disebut ibu-ibu tua masih ada fase menemukan panggilan pertama gitu ya. Atas tugas atau misi hidup kan Rasulullah juga mendapatkan wahyu pertama di usia 40 tahun. Nah, wajar saja katanya wajar saja bila seseorang manusia di usianya under 40 tahun, terutama kita nih masih 20 plus atau 30 plus gitu ya, masih menemukan panggilan pertamanya. Jadi apa sih misi hidupku gitu ya? Apa sih apa fungsiku di dunia gitu ya? Pasti Allah menciptakan seseorang itu dengan ada maksud gitu. Maksudnya apa? Nah, kita sebagai seorang orang tua di usia ini juga masih kadang bingung ya. Kenapa apa yang harus kita lakukan di dunia ini gitu ya? Apa yang harus potensi apa yang harus saya kembangkan gitu ya untuk menjalani panggilan hidup tersebut. Nah, terutama
Kita bahas sekarang ya karena ruang lingkupnya mencakup penghindaran LGBT bagi anak-anak, maka kita persempit lagi pembahasannya hanya di masa anak-anak saja di usia 0 sampai 15 tahun seperti itu. Nah, untuk pembagian usia ini terbagi menjadi 4 ya, yaitu masa pralatih, masa preakil balik 1, masa preakil balik 2, masa posakil balik. Di masa pralatih itu usianya 0 sampai 2 tahun, 2 sampai 6 tahun. Kalau masa masa preakil balik masa preakil balik 1 itu usianya 7 sampai 10 tahun. Kalau masa preakil balik 2 itu usianya 11 sampai 14 tahun gitu. Itunya dibagi-bagi tergantung pada pembahasan kita gitu ya, pembahasan kita mau kemana, mau belajar apa. Nah, kalau misalkan untuk sekarang kita dipersempit lagi berdasarkan usia pralatih dan preakil balik 1 dan 2 gitu ya. Sekitar usia 0 sampai 14 tahun. Karena di usia lebih dari 15 tahun, harapannya sudah memiliki gambaran ya, pelan-pelan melakukan proyek yang terkait dengan peradabannya. Dan di usia 15 tahun juga diharapkan anak sudah sudah menentukan arah hidupnya mau kemana gitu. Dia sudah memiliki pilihan hidupnya sendiri, mau melanjutkan sekolah di mana dan lain sebagainya. Itu diharapkan di usia 15 tahun anak sudah mengetahui hal tersebut. Nah, barulah kita masuk setelah kita memahami fitrah itu apa, kemudian kita tahu ya pembagian usia dalam pendidikan anak itu seperti apa. Nah, kita masuk ke fitrah seksualitas. Apa itu fitrah seksualitas? Ya, setiap anak itu dilahirkan pasti dalam keadaan fitrahnya. Fitrah apa? Fitrah terkait dengan fitrah seksualitas ini apa? Fitrahnya anak ya terlahir dalam 2 jenis kelamin, yaitu perempuan atau laki-laki ya, yang terkadang juga ada yang berkelamin ganda gitu ya. Ada yang perempuan dan ada yang laki-laki gitu ya. Itu kan kondisi khusus. Ada yang berkelamin ganda, tapi kan nggak ada juga yang apa ya? Ya kan, walaupun terlahir perempuan atau laki-laki, tidak ada juga yang orientasi seksualnya yang tiba-tiba suka laki-laki kan, kita mana tahu ya bayi orientasi seksualnya kemana. Nah, itulah yang membuat orang-orang Amerika memisahkan jenis kelamin dan gender. Jadi berdasarkan orang-orang zaman sekarang gitu ya, yang pemikirannya agak-agak gimana gitu. Jadi memisahkan jenis kelamin dan gender. Kalau jenis kelamin adalah alat kelamin lahir. Jadi bisa saja jenis kelaminnya perempuan atau laki-laki itu namanya jenis kelamin. Tapi kalau gender itu orientasi seksual. Kalau misalkan sekarang nih jenis kelaminnya perempuan, tapi orientasi seksualnya lesbi gitu ya. Jadi dia suka ke perempuan lagi. Terus jenis kelaminnya laki-laki tapi orientasi seksualnya gay karena dia menyukai laki-laki lagi gitu. Seperti itu. Itu dipisahkan oleh orang-orang yang memiliki misi dan visi tertentu ya untuk menyuarakan LGBT. Tapi kalau misalkan berdasarkan agama Islam, agama kita dan pendidikan fitrah seksual, jenis kelamin dan gender itu tidak dipisahkan ya, justru sama. Ya perempuan-perempuan, ya laki-laki dan laki-laki gitu ya. Kalau misalkan orientasi seksualnya, ya perempuan harusnya sama laki-laki dan laki-laki harus sama perempuan seperti itu. Itu yang normal ya, yang harusnya memang defaultnya seperti itu. Kemudian yang memang setelan pabrik dari Allahnya seperti itu gitu ya. Dan tidak ada yang lainnya. Fitrah kelaki fitrah kelaki-lakian itu disebut dengan fitrah maskulinitas atau maskulin, sifat maskulin. Sedangkan untuk fitrah perempuan atau keperempuanan itu disebut femininitas ya dari perempuan. Maskulin itu lebih besarnya ke fitrah untuk menimbulkan fitrah keayahan. Kalau feminim nanti dapat memunculkan fitrah kebundaan seperti itu, kebundaan seperti itu ya. Indikatornya apa teh? Nah, indikator untuk fitrah seksualitas ini diharapkan di usia 3 tahun ya anak-anak itu harus mengetahui identitasnya dengan jelas gitu. Kalau misalkan laki-laki ya dia harus paham bahwa dia adalah laki-laki. Kalau dia perempuan ya dia harus paham bahwa dia adalah perempuan. Indikator akhirnya apa? Nah, indikator akhirnya adalah kelekatan terbangun kuat dan bangga dengan identitas gender yang siap diaktifasi dengan baik seperti itu. Nah, kita lanjutkan bagaimana cara menumbuhkan fitrah seksualitas itu ya. Banyak hal-hal yang dapat menumbuhkan fitrah seksualitas, di antaranya memberikan nama yang baik sesuai dengan jenis kelamin gitu ya. Kan eh, kalau misalkan memberikan nama ya sesuai dengan jenis kelaminnya ya. Kalau misalkan Denny ya Denny pasti laki-laki ya. Jangan berikan nama Denny ke perempuan. Kalau misalkan Doni misalkan
Doni kan itu identik dengan nama laki-laki. Ya berikan nama kepada laki-laki, jangan berikan nama Doni ke perempuan seperti itu. Atau misalkan Sinta, biasanya kan Sinta namanya perempuan gitu. Jangan berikan nama Sinta ke laki-laki seperti itu. Dan memberikan nama yang baik sesuai dengan jenis kelamin juga adalah termasuk merawat fitrah seksualitas anak. Kemudian mengajarkan toilet training sejak dini, menghitan dan menjaga kebersihan alat kelamin anak dan lain sebagainya. Ini bisa dibaca nanti ya di slide. Ini adalah salah satu atau salah banyak cara menumbuhkan fitrah seksualitas yang baik dan direkomendasikan seperti itu. Nah, kemudian bagaimana nih cara merawatnya ya? Cara merawatnya adalah kenalkan dan hargai sifat kelaki-lakian atau keperempuanan anak sehingga kepada anak gitu ya, sehingga anak terpesona pada sifat seksualitasnya. Jadi melakukan pelekatan terhadap ayah dan ibu gitu. Nanti dijelaskan di depannya. Fitrah keayah bundaan. Nah, fitrah ayah ini berfungsi untuk pensuplai maskulinitas dan ibu bertugas sebagai pensuplai femininitas. Jadi kalau misalkan laki-laki itu terdiri dari 75% maskulinitas dan 25% femininitas. Kalau misalkan fitrah ibu ya, pensuplai femininitas. Jadi kalau perempuan itu terdiri dari 75% femininitas dan 25% maskulinitas seperti itu. Nah, bagaimana sih caranya gitu ya Teh? Pada konkretnya, pada usia 0 sampai 2 tahun, anak itu didekatkan kepada ibunya. Kenapa? Karena anak pada usia ini butuh ASI. Masa ASI dari ayah kan nggak mungkin ya. Jadi pada usia 0 sampai 2 tahun ini anak didekatkan ke ibunya. Pada usia 2 sampai 6 tahun anak didekatkan kepada ibu dan ayahnya. Pada usia 7 sampai 10 tahun anak didekatkan sesuai dengan gendernya. Jadi kalau misalkan di usia 2 sampai 6 tahun ini anak didekatkan kepada ibu dan ayahnya agar apa? Agar ia paham bahwa gender itu hanya ada dua gitu. Perempuan itu ibunya dan laki-laki itu ayahnya. Kalau misalkan usia 7 sampai 10 tahun anak didekatkan sesuai dengan gendernya. Agar apa? Agar ia tahu bahwa dia tuh posisinya ada di mana? Ada di perempuan kah atau ada di laki-laki gitu ya. Terus kenalkan juga sifat-sifat apa saja yang melekat pada gendernya tersebut gitu. Kalau misalkan perempuan itu identik dengan masak misalkan ya, dengan beres-beres rumah atau masak atau berdandan dan lain sebagainya gitu ya. Kalau misalkan laki-laki itu identik dengan membenarkan sesuatu, kemudian misalkan membersihkan mobil bersama ya, memperbaiki mainan yang rusak dan lain sebagainya. Itu fungsinya. Jadi kalau misalnya anak perempuan didekatkan kepada ibunya dan anak laki-laki didekatkan kepada ayahnya. Nah, barulah masuk di usia 10 sampai 14 tahun. Baru anak didekatkan dengan lintas gendernya agar apa? Agar anak mengetahui bagaimana cara bersikap terhadap lawan jenisnya gitu ya. Kalau anak laki-laki, kalau anak laki-laki didekatkannya dengan ibunya agar anak laki-laki tahu bagaimana cara berperilaku kepada ibunya ya. Jangan sampai anak laki-laki tumbuh menjadi seorang anak laki-laki yang kasar. Harus ada lembutnya, bagaimana cara memperlakukan seorang perempuan gitu ya, itu belajar dari ibunya. Kalau perempuan justru didekatkan kepada ayahnya agar apa? Agar perempuan tahu, agar anak perempuan tahu bagaimana kriteria pria yang baik itu dari ayahnya gitu ya. Eh, Agar suatu saat nanti saat dia memiliki pasangan atau ada yang suka kepadanya, kemudian pasangannya ingin menikah dengan dia gitu ya, harus mengetahui dulu kriteria yang laki-laki yang baik itu seperti apa sehingga yang menjadi cinta pertama bagi anak perempuannya adalah ayahnya sendiri seperti itu. Targetannya apa? Nah, di usia 3 tahun anak sudah memahami bahwa ia termasuk laki-laki atau perempuan. Di usia 5 tahun ke atas anak dipisahkan tempat tidurnya dari orang tuanya seperti itu. Kalau misalkan anak laki-laki dan anak laki-laki dibatasi tidurnya boleh. Jadi kalau misalkan sesuai pendidikan sesuai gender juga anak laki-laki tidak seharusnya disatukan dengan anak laki-laki lagi. Kalaupun kita punya dua anak laki-laki nih pada usia 5 tahun atau 3 tahun tuh anak-anak harus sudah pisah tempat tidur. Kalaupun masih bersatu, diharapkan ranjangnya
misah. Kalau misalkan nggak bisa nih pisah ranjang, diharapkan selimutnya juga berpisah gitu, jangan disatukan. Jadi teh kan sama laki-laki, laki-laki sama laki-laki ya boleh dong ya disatuin. Ternyata dalam pendidikan fitrah laki-laki dan laki-laki juga harus sebisa mungkin terjaga gitu ya privasinya, tidak tidak apa, tidak boleh langsung dimasukkan, tidak boleh disatukan gitu maksudnya seperti itu. Begitupun dengan perempuan, perempuan dengan perempuan tidak boleh disatukan karena apa ya khawatirnya kan kita kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di balik selimut gitu ya. Seperti itu. Nah, kita juga harus mengetahui perbedaan antara akil dan balik. Balik itu adalah mencapai kematangan reproduksi ya, dia sudah siap hamil dan menghamili. Kemudian indikatornya itu adalah haid atau mimpi basah pada laki-laki. Kemudian konsekuensinya akan ada syahwat ya yang menggebu-gebu sudah tinggi. Ini terjadi secara ilmiah, tidak harus ada pendidikan yang berkonsentrasi di sana. Jadi balik itu adalah posisi atau kondisi di mana anak kita sudah haid atau mimpi basah. Ya dia sudah siap hamil ya kalau misalkan sudah haid dan dia juga sudah siap menghamili gitu. Sudah bisa bukan sudah siap, sudah bisa menghamili gitu ya. Itu balik. Sementara akil adalah mencapai kematangan akal atau kedewasaan berpikir. Indikatornya adalah kesiapan bertanggung jawab atas dirinya atau sesuatu yang telah diperbuatnya. Konsekuensinya, dia dapat bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukannya. Itu akil. Terkadang sering kita temui fenomena akil dan balik tidak tercapai secara bersamaan. Ada juga anak yang sudah haid, ada juga anak yang sudah mimpi basah. Mereka sudah bisa menghamil dan menghamili, tetapi mereka belum bisa bertanggung jawab. Jadi karena belum ada kematangan akal. Kalau seperti ini, pastilah nanti syahwatnya menggebu-gebu, tapi penyalurannya yang salah. Akibatnya kalau seperti ini penyalurannya yang salah bisa jadi cikal bakal dari disorientasi seksual gitu ya. Karena karena belum berani misalkan sama lawan jenis, ya udah coba-coba sama temennya yang perempuan gitu atau coba-coba sama temen yang laki-laki. Nah, itu yang bahaya. Nah, bagaimana sih akibat dari fitrah seksualitas yang cedera? Nah, akibat dari fitrah seksual yang cedera adalah an- anak merasa bahwa dirinya berada dalam wadah yang salah, bisa jadi seperti itu. Kemudian anak memiliki kelainan kesukaan dalam berhubungan gitu ya. Kemudian tidak memiliki kendali hawa nafsu atas dirinya. Nah, terancam prostitusi, seks bebas dan lain sebagainya. Kemudian tidak memiliki kasih sayang yang sesuai dengan fitrahnya atau cenderung lebih sulit untuk kembali menjadi seperti semula. Nah, ini salah satu Lu terakhir kesini, contoh. lu masih Lucinta Luna. Lu jangan manggil gue. Ini salah satu contoh di mana fitrah seksualitasnya yang agak Itu terganggu. keluarga gue. Oh, sorry. Itu keluarga. Lihat lu terakhir kesini, lu masih Lucinta Luna. Lu jangan manggil gue Lucinta Luna. Oke, kita kenalan. Sebelumnya, gue terima kasih banget. Ya. Lu udah mau datang ngobrol sama gue eksklusif. Mau menceritakan who you really are. Kita kenalan ulang. Iya. Gue Boy, what's your name? Muhammad Fatna. Kenapa lu sekarang mau muncul di depan kamera semua dengan siapa diri lu aslinya now? Jujur ya, selama gue waktu settingan waktu itu kan jadi dia ya, itu ada rasa tertekan, ya kan, ada rasa kayak ketakutan juga, ada rasa dibully, dimaki-maki, diancem, udah sih lu ngaku gitu. Mau sampai kapan? Capek gak sih jadi seorang Lucinta Luna si perempuan itu? Jujur capek. Capek tapi gimana namanya untuk mengais rezeki. Zaman sekarang apalagi di negara kita ya. Gue bela-belain gue operasi ke Thailand ya kan. Operasi ini. Biar supaya tuh biar orang tuh percaya kalau gue tuh perempuan. Sebetulnya Lucinta Luna itu sebenarnya gak ada. Dari zaman dulu Lucinta Luna itu gak ada. Dia hanya pura-pura pengen eksis. Dia punya ambisi, pengen terkenal. Setelah ambisi terkenal ya udah. Take me back yuk, waktu dulu lu waktu kecil gitu. Lu lahir sebagai... Gue terlahir ya bisa dibilang sih bener normal ya. Terus
Karena gue itu Dulu namanya siapa dulu? dulu Muhammad Fattah. Kapan lu pengen berubah jadi wanita? Do you remember? Karena gue itu banyak saudara, terus kakak gue kebanyakan perempuan. Tambah lagi tetangga gue tuh perempuan-perempuan semua. Gue nggak tahu dari kecil tuh gue tuh kayak ada rasa, kok bisa ya gue tuh kayak ada kemayu gitu. Kayak gue tuh ngerasa gue lebih cengeng kalau gue main sama cowok-cowok. Gue tuh sering kayak main tonjok-tonjokan, terus gue pulang gue ngadu ke nyokap gue. Nyokap gue tuh tahu kenapa kok ini anak kayak ada rasa lebih ke kemayu gitu, ya kan? Akhirnya gue sekolah di STM. Di situ gue awal mula gue masuk situ, gue tuh ketakutan. Ini cowok semua nih gimana nih? Karena gue ngerasa dari kecil emang gue tuh lebih nyaman main sama cewek. Gue nggak tahu kenapa. Karena waktu itu gue sering banget di make upin sama kakak-kakak gue, ya kan? Sering banget gue dipakein perempuan. Karena gue dari kecil tuh bener-bener yang imut, ganteng, yang lucu banget. Jadi kayak gue tuh kayak misalnya di make upin gue nurut aja, gue diem aja. Gitu. Jadi situ gue jadi kayak ke bawah. Cocok juga sih gue kalau jadi perempuan. Oke, tahan dulu, nanti kita lanjut lagi, oke? Guys, we'll be right back. Tuh keluarga gue, ini anak pasti kalau masuk STM pasti dia akan berubah, akan jadi maco. Tapi ternyata enggak. Karena apa? Karena dalam satu sekolah yang isinya cowok semua, STM ya notabene-nya ya, itu dia tuh ngelihat seluk-beluk gue, kok ini cowok ini lemah banget, bully yuk. Jadi lu dibully dari Gue kecil? dibully, gue pernah ditelanjangin, gue pernah diituin, di pelecehan seksual gitulah sama teman-teman gue ditelanjangin. Nah dari situlah gue mulai, kok ternyata gue suruh megang barang teman-teman gue pada saat itu kan, kok enak juga. Kok lu suka? Kok gue suka, jadi gue nah itulah awal mula gue tuh gue nyaman di situ. Dan akhirnya it work. Ya, dan akhirnya gue berhasil, ya kan? Ya nggak, dari awal mula gue berubah fisik kayak gini tuh perjuangannya bener-bener keras banget, guys. Kalau gue boleh tahu ya bro, lu udah berhasil menjadi seorang Lucinta Luna. Are you happy? Gue nggak happy. Gue tuh kayak takut gitu loh, takut dengan dosa. Bahkan gue tuh setelah gue tuh ngerasa gini loh, gue kalau bangun tidur, gue ngeliat kok beda. Dulu waktu gue masih kecil tuh gue bentuknya nggak kayak gini. Ya Allah, gue harus kayak gimana ya? Bisa nggak sih, maksudnya gue tuh balik lagi gitu. Lucinta Luna tuh sebenarnya siapa sih? Ya kalau misalnya gue ngomong ya, Lucinta Luna itu ya, sebetulnya itu mesin ATM gue. Hanya sekedar mesin ATM. Hanya mesin ATM gue. Karena apa? Sosok Lucinta Luna itu orangnya ya, dia tuh bisa dibikin, dia tuh cantik. Dia tuh lucu. Jadi apapun itu yang berkaitan dengan Lucinta Luna, lu mau ngapain aja, lu bergerak begini, lu mau ngeludah, lu mau salto-salto, lu mau lompat-lompat, lu mau teriak-teriak berantem. Duit masuk. Ya itulah Lucinta Luna tuh, gue tuh dapat uang dari situ. Lu aslinya sebenarnya Lucinta Luna atau ini? Ya gue lah begini, bukan Lucinta Luna, gue ya Muhammad Fattah. Lu dengan kayak begini nih, satu Indonesia akan tahu lu aslinya siapa. Is that okay? Gue sekarang udah gak peduli lah. Gue udah gak peduli. Ya istilahnya udah cukup lah ya, gue selama 3 tahun ini. Dari 2018, ya itulah istilahnya gue udah cukup dapat cuan-cuan dari situ. Ya udahlah, gue percaya kok. Suatu saat pasti akan kecium juga gitu, tapi ya gue capek aja. Tapi thank you banget boy. Kenapa bro? Thank you banget, lu udah ngertiin gua, lu udah dengerin semua curhatan-curhatan gua. Dari dulu lu kalau mau cerita juga, I'm always open kan? Ya lu tahu kan, apapun itu, semua itu akan harus kembali ke kodrat. Kodrat lu siapa, ya itu kodrat lu. Dan kodrat lu apa? Gimana sih boy? Gue tuh ngeprank selama ini tuh gue cuma damping, gue tuh perempuan. You will not tell anyone about this. You will not.
Sebelum, saya menampilkan video ini adalah salah satu, film dokumenter ya, yang menceritakan atau film adaptasi yang menceritakan tentang, kasus transgender pertama di dunia gitu ya. Judul filmnya adalah The Danish Girl. Jadi dia menceritakan tentang seseorang laki-laki yang melakukan transgender pertama kali di dunia yang pada saat itu proses operasinya saja belum secanggih sekarang yang pada akhirnya saat dia melakukan prosesi transgender dari laki-laki ke perempuan, akhirnya beliau meninggal dunia dan itu, sebagai awal mula kisah awal mula kisah yang, menjadi titik semangat bagi para kaum LGBTQ gitu, seperti itu. Kita lihat trailernya bersama-sama ya. Tell anyone about this. Hello there. We're going to call you Lily. I want to sketch you. Lily. We should go out tonight. Give them something different. Lily. You're exquisite. You're different from most girls. I feel I'd need to ask your permission before I kissed you. Exactly what happened last night? There was a moment when I wasn't me. There was a moment when I was just Lily. But Lily doesn't exist. We were playing a game. Something changed. He's lost his way. Needs a friend. Let me help. I think Lily's thoughts. I dream her dreams. She was always there. I need my husband. I need to hold my husband. Are you all right? The fact is, I believe that I'm a woman. And I believe it too. Surgery has never been attempted before. You're my whole life. It could kill you. It's my only hope. This is not my body. I have to let him go. I love you because you're the only person who made sense of me. Who made me. Setiap kali menutup mata, selalu terlintas pertanyaan di pikiranku. Siapa aku sebenarnya? Kini, mataku harus terus terbuka, melihat semua takdir hidupku. Nama saya Amar Alfikar, dan saya adalah seorang trans pria. Aku beberapa kali ke psikolog, aku didiagnosis punya gender dysphoria di mana kesadaranku, identitas genderku ini laki-laki. Yang saya lakukan adalah salah, yang saya lakukan adalah dosa. Ingat, kamu anak kiai, kita punya pesantren, jaga nama baik dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi mau nggak mau aku harus memilih kebahagiaanku dan memilih kemerdekaanku sendiri gitu. Karena itu momen yang menyiksa kan, untuk sembunyi dan menjadi orang lain itu nggak enak sama sekali. Dan bahkan pada waktu itu aku juga mempertanyakan ketuhananku, aku mempertanyakan keislamanku karena aku merasa tidak mungkin menerima gitu. Karena yang ku baca atau yang ku lihat pada waktu itu ya kan stigmanya, stereotipnya itu transgender itu bukan bagian dari Islam dan sebagainya gitu. Tetapi sebetulnya dari bapak ibuku yang menerima itu justru aku belajar lebih jauh tentang keislamanku sendiri, tentang ketuhananku sendiri. Beliau cukup menggunakan bahwa inilah takdir anak saya, fitrah anak saya ya seperti ini. Sudah. Dan itu yang ku pelajari dan membuatku yakin, bahkan tumbuh kepercayaan diriku bahwa aku juga berhak
menyatakan diri sebagai muslim, sebagai trans, dan tetap meneruskan hidupku gitu. Berada di kotak yang Nah, itu adalah salah satu tiga contoh ya kondisi di mana LGBT memang marak sekali, apalagi sekarang sudah dicampur adukan dengan keagamaan ya, bahwa fitrah anakku memang sebagai trans pria atau transgender gitu. Nauzubillah min dzalik ya. Dan inilah beberapa ancaman LGBT kita sudah di depan mata ya. Untuk menghindari LGBT dapat dilakukan dengan hal-hal ini. Silahkan dapat dibaca oleh bunda-bunda semua di rumah melalui slide yang telah saya lampirkan seperti itu. Ya, yuk mari tumbuhkan fitrah seksualitas anak seutuhnya. Mungkin cukup sekian ya presentasi dari saya. Silahkan kita perbanyak diskusi di dalam grup. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.